siapa yang paling berperan atas kekacauan ini? Anies Baswedan. Dalam beberapa ancaman-ancaman yang terjadi, ancaman kudeta, ancaman melengsarkan Mas Gibran, ancaman untuk menciptakan chaos kembali seperti tahun 98 berasal dari kubu Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tangkap betina ini ya. Ini buatan siapa ini? Satu TikToker yang tampaknya sewot amat terhadap betina ini. Dan ini memang dikenal sebagai loyalis Jokowi dan anti Anies Baswedan itu nggak ketulungan. Dan dia bilang yang bikin rusuh, yang pengen kudeta Gibran, yang pengen macam-macam itu ada di tubuh Anies Baswedan. Ya, loyalis Jokowi ini tuding ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai dalang dari kekacauan yang terjadi belakangan ini. Itu tudingan dari ya si nenek yang auranya bau black mamba. Ini kata TikToker yang lain ya. Dan juga gimana bisa Anies Baswedan itu menjadi dalang dari kekacauan yang terjadi di belakang ini ya, belakangan ini gitu. Apa duitnya Anies Baswedan itu ada 11.000 triliun barangkali, apa seperti apa? Atau jangan-jangan memang gini ya, Anies Baswedan itu batuk-batuk terus didengar oleh para termul-termul ini ya, kemudian ditafsirkan ya, karena harus laporan kepada Jokowi, Gibran itu terancam. Karena apa? Karena Anies batuk. Terus ketika yang lain Anies sedang minum kopi, ya kan? Wah, gawat ini, Anies sudah minum kopi, Gibran posisinya sebagai wapres terancam. Tapi ya ada benarnya kalau Gibran itu terancam bukan karena Anies batuk-batuk atau Anies minum kopi, apalagi menjadi dalang kekacauan ini, tetapi terancamnya Gibran itu karena Gibran nggak punya ijazah SMA. Jadi ini persoalan administrasi sederhana. Ketika orang diduga memalsukan persyaratan administratif ya ke KPU dan lain sebagainya, ya pasti dengan sendirinya terancam. Sama seperti Jokowi itu. Kalau ketahuan dari awal dan ada aparat hukum itu bergerak cepat, Jokowi itu pasti akan dipecat dari jabatannya. Apakah jadi wali kota, gubernur, apa presiden. Masalahnya kan nggak ada aparat yang berani. Nah, Gibran tampaknya sekarang ini juga menghadapi persoalan yang sama. Ya, Anies tidak perlu bikin kerusuhan. Ya, capek amat gitu kan. Tetapi rakyat dengan sendirinya rusuh ketika melihat keluarga Jokowi amburadul kayak gini, ya, di belakangnya siapa? Nadiem Makarim itu siapa? Ini kan zaman nih, Nadiem Makarim ini ke gereja, kawinnya di gereja, anaknya dibaptis di gereja. Apakah dia sangat pro Anies Baswedan? Nggak ada hubungannya. Kalau Anies disebut zaman dan lain sebagainya, ya. Nadiem Makarim malah diminta oleh Jokowi supaya memperbesar anggaran untuk beli laptop. Terus Aniesnya yang menjadi dalangnya Nadiem Makarim untuk bikin laptop itu tambah begitu. Enggak juga. Yang menjadi masalah dalangnya itu adalah bosnya betina ini. Kok dibetina-betinakan, memang dia kerbau apa babi apa gajah? Kok dibetina-betinakan nih TikToker ini ya? Tangkap betina ini. Ya. Anies, apa sih yang dilakukan Anies? Masa batuk-batuk sudah dianggap sebagai dalang kekacauan ini? Loh, kalau seperti itu kan coba intelijen di seluruh Indonesia bekerja. Siapa sebetulnya dalangnya? Paling tidak, itu kan misalnya kelihatan ada seruannya untuk membubarkan DPR. Loh, kenapa sedang DPR mau dibubarkan? Karena DPR ini sudah menerima surat dari para jenderal purnawirawan TNI itu supaya Gibran itu dimakzulkan. Kan itu kan? Ya. Terus ada
orang-orang yang panas dingin karena dengar Gibran mau dimakzulkan, kemudian serukan demo ya untuk membubarkan DPR. Itu loh yang membuat kerusuhan, itu teridentifikasi dalam jejak digitalnya. Jadi masalah ini nih sebetulnya mudah dipahami, tetapi karena termul semua sekarang sedang panik ya, mau tenggelam, bos nih kelihatannya mau tenggelam, mau habis-habisan, maka dia akan menuding ke sana kemari ya, seperti orang menghadapi sakaratul maut, kan begitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata Gibran terancam mau digulingkan, yang menggulingkan dirinya sendiri itu ya Gibran itu. Itu satu persoalan ijazah. Yang kedua persoalan Fufu Fafa. Terbukti nggak kira-kira Fufu Fafa itu miliknya Gibran? Anak semuda itu dan anaknya presiden maki-maki orang tua setua Prabowo Subianto, disebut namanya dengan kata-kata yang kotor, yang kasar. Itu kalau bukan orang yang tidak akalnya kurang, nggak mungkin ya, karena sangat jorok gitu loh. Tapi karena dia banyak duit ya, karena banyak pihak mengatakan setiap minggu menteri-menteri itu setor duit ke Gibran ya, itu dokumennya mungkin ada kali ya, atau foto-fotonya mungkin ada, menteri-menteri yang menjadi piaraan Jokowi sudah barang tentu. Itu kalau setornya ke situ ya, maka sampai hari ini Gibran itu banyak dijilatin. Dan orang yang paling takut itu adalah para penjilat ini. Kalau Gibran sampai KO, maka kemana dia harus menjilat lagi? Berat cari bos yang bisa dijilatin kayak gitu. Prabowo ternyata kan tidak terlalu banyak. Ada mungkin orang pengagum Prabowo, tapi mentalnya bukan penjilat seperti ke keluarga Jokowi. Jadi memang betina ini, kata TikToker ini, layak untuk ditangkap, karena juga kayaknya dialah orang yang juga sama ya, menyerukan untuk menggulingkan Prabowo Subianto itu. Ya, gasken tanpa rem, katanya kan begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.